Kasus kartel pinjol berlanjut, sahabat. KPPU siapkan persidangan, termasuk otoritas jasa keuangan juga dipanggil oleh KPPU. Meningkatkan penyelidikan dugaan kartel bunga pinjol, termasuk jika ada pejabat korup yang melindungi atau membackup permainan busuk di dunia pinjol ini. Dan untuk mengantisipasi scam atau penipuan, sahabat jangan percaya jasa hapus data. Kasus kartel pinjol berlanjut, sahabat. KPPU siapkan persidangan. Industri pinjaman online atau pinjol di Indonesia ini kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pengawas Persidangan Usaha atau KPPU meningkatkan penyelidikan dugaan kartel bunga pinjol ke tahap pemberkasan di awal Maret 2025 ini. Kasus ini menyoroti dugaan adanya kerjasama kotor antara perusahaan pinjol dalam menetapkan suku bunga. Ini jelas sangat merugikan masyarakat kita, sahabat, sangat merugikan. Setelah masyarakat Indonesia ini mencium bau busuk permainan gelap di dunia pinjol, akhirnya ada tindakan tegas dari negara. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh perusahaan pinjol-pinjol nakal ini. Sejak berkembang pesat pada beberapa tahun terakhir ini, industri pinjol telah menjadi solusi keuangan bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional, sahabat. Industri pinjol ini menjadi solusi. Informasinya kan begitu yang beredar di masyarakat. Namun, di balik kemudahan ini, di balik kemudahan masyarakat untuk minjol ini, ada praktik ilegal dan juga melanggar hukum. Nah, kini muncul dugaan bahwa sejumlah perusahaan pinjol bekerja sama secara diam-diam untuk menetapkan suku bunga pada level tertentu, sehingga mengurangi kompetisi di pasar dan juga menyebabkan konsumen terjebak dalam beban pinjol gali lubang tutup lubang. Dugaan ini mencuat setelah KPPU menemukan pola yang mencurigakan dalam menetapkan suku bunga pinjol. Nah, di mana tingkat bunga pinjol ini yang ditetapkan cenderung seragam, sahabat, dan tidak mengalami fluktuasi yang wajar berdasarkan dinamika di pasar. Dugaan kartel bunga pinjol ini menimbulkan beberapa dampak serius, baik bagi konsumen, masyarakat Indonesia maupun industri pinjol itu sendiri. Ini jelas masyarakat yang dirugikan, ya kan? Dengan adanya kartel, masyarakat Indonesia ini kehilangan opsi untuk mendapatkan pinjol dengan bunga yang lebih kompetitif. Jangankan mendapatkan bunga yang lebih rendah, sahabat. Masyarakat kita itu justru dipaksa menerima tingkat bunga yang sudah dalam tanda kutip disepakati oleh para pelaku usaha pinjol-pinjol nakal ini. Jika dugaan ini terbukti, kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjol ini akan sangat menurun drastis. Ya, sekarang aja mayoritas masyarakat Indonesia ini sudah tidak percaya lagi sama pinjol gitu loh. Apalagi nanti jika ini terbukti. KPPU mulai mengusut kasus ini sejak awal 2024 kemarin dengan memanggil dan memeriksa pinjol-pinjol serta lembaga terkait, termasuk otoritas jasa keuangan juga dipanggil oleh KPPU. Nah, setelah menemukan cukup bukti, KPPU ini meningkatkan status kasus ini ke tahap pemberkasan pada awal Maret 2025 ini. Dan kemungkinan sidang perdana digelar pada awal Mei 2025 nanti Nanti kita akan ikuti perkembangannya lebih lanjut. Namun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau kita kenal sebagai AFPI membantah adanya praktik kartel dalam industri pinjaman online. Nah, gimana ini? Gimana menurut kalian? Ketua Umum AFPI menegaskan bahwa penetapan bunga pinjol dilakukan untuk melindungi konsumen, bukan untuk membentuk kartel. Aduh, Pak Ketua AFPI, silahkan Bapak turun ke lapangan ya. Silahkan cek bagaimana denda atau bunga pinjol ini di masyarakat gimana gitu loh. Sudahlah, jangan melindungi anggotanya yang nakal gitu loh. Jangan dilindungi. AFPI juga mengklaim bahwa tidak ada kesepakatan harga yang mengikat di antara para anggotanya.
Setiap penyelenggara pinjaman online disebut menetapkan bunga secara berbeda-beda. Nah, sehingga tuduhan kartel ini dianggap tidak berdasar, sahabat. AFPI juga berharap KPPU lebih fokus pada pemberantasan pinjol ilegal yang merugikan masyarakat. Loh, ya jangan yang ilegal saja dong, Pak. Pinjol yang legal pun kalau memang itu melanggar ya harus diberantas gitu loh. Banyak itu pinjol yang legal juga melakukan pelanggaran juga, melakukan praktek-praktek di luar SOP juga, mau dibiarkan kayak gitu? Ya nggak bisa dong. Ya harus sama gitu loh, ditindak tegas semua. Dan juga untuk sahabat-sahabat semua, jika menemukan pelanggaran SOP ya ataupun pelanggaran lainnya, jangan ogah-ogahan untuk lapor, ya, jangan didiemin gitu loh. Kalau ada bukti ya screenshot atau foto atau video ya lampirkan dan segera lapor ke OJK atau ke Satgas. Biar ada tindak lanjut untuk kasus-kasus pelanggaran pinjol-pinjol nakal, ya termasuk sama DC-DC-nya atau termasuk sama FC-FC-nya itu. Kasus dugaan kartel bunga pinjol ini menjadi ujian bagi integritas industri fintech peer-to-peer lending Indonesia, termasuk sama pengawas-pengawasnya ya sahabat. Jika memang kasus ini terbukti, maka perlu adanya langkah tegas dari negara untuk memastikan keadilan bagi konsumen ya, bagi masyarakat Indonesia, bagi kita semua. Semoga kasus ini bisa membongkar semua pinjol-pinjol nakal ya, termasuk jika ada pejabat korup yang melindungi atau membackup permainan busuk di dunia pinjol ini, bisa segera terungkap. Ya, semoga saja kita berdoa. Dan untuk mengantisipasi scam atau penipuan, sahabat jangan percaya jasa hapus data. Nah ya, jangan percaya. Itu jelas penipuan. Tidak bisa data itu dihapus terus tiba-tiba tanggungan kalian dipinjol itu tiba-tiba lunas, tuh nggak ada cerita seperti itu. Ya, banyak kasus itu menawarkan jasa hapus data, katanya dari orang IT lah, dari orang OJK lah. Pokoknya jangan percaya. Ya, itu jelas penipuan. Opsinya cuma ada dua, kalau disuruh transfer ya, kalau nggak gitu identitas kalian yang digunakan. Digunakan untuk apa Bang? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan sahabat. Semoga ini bisa menambah wawasan kita dan menguatkan mental kita semua. Salam galbay dan waspada jebakan digital.